Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usmiati Usman. Pada video ini, saya akan melakukan sebuah aksi nyata, yaitu dengan menyebarkan pemahaman tentang merdeka belajar. Selamat menyaksikan. Nah, pada bagian pertama, kita akan belajar tentang bagaimana mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya. Kekuatan kodrat anak dan bukan pada dasarnya. Nah, sebagai pendidik, kita harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu itu dilakukan demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Saat mengajar di depan kelas, sebenarnya guru sedang membentuk masyarakat serta budaya masa depan lewat peserta didik kita. Lalu, ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru perlu adaptif terhadap perubahan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak. Tidak hanya mengajar materi di depan kelas, tetapi semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita sebagai guru ketika mengajar akan membekas dan membentuk peserta didik sebagaimana kita dibentuk oleh guru-guru kita dahulu. Mendidik menyeluruh. Pendidikan adalah merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodrat yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung, atau sebaliknya. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru dapat memberikan praktik pembelajaran yang mengembangkan kerjasama, empati, menghargai sesama, dan berkontribusi sosial kepada sesama, sehingga murid dapat menemukan dan terbekali dengan kebudayaan-kebudayaan bangsa yang jika terus-menerus ditumbuhkan, maka kebudayaan bangsa akan semakin kuat dan tentu saja akan membantu murid dalam kehidupan dan penghidupannya. Pembahasan selanjutnya yaitu berbicara tentang pendidikan selama 1 abad. Kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami penjajahan, sehingga penjajahan itu memiliki atau memberikan dampak terhadap sistem pendidikan yang berlaku selama 1 abad terakhir di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem pendidikan seharusnya menganut sistem Among, yaitu yang dikenal dengan istilah Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Dalam istilah Ing ngarsa sung tulodo,
berarti bahwa seorang guru harus menjadi teladan atau contoh yang baik, sehingga guru tersebut layak untuk ditiru. Istilah yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarsa, yakni seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid, bukan melemahkan murid. Dan istilah Tut Wuri Handayani berarti bahwa seorang guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Sebagaimana cita-cita utama dari Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yaitu kemerdekaan setiap murid mampu dalam mengatur dirinya sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang bagaimana menjadi manusia yang utuh. Pendidik berperan dalam membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Tujuan pendidikan adalah untuk mengasah nalar murid sebagai bekal pengembangan pendidikan budi pekerti murid. Lalu, apakah kita sudah menjadikan murid-murid kita sebagai manusia yang seutuhnya? Dalam pembelajaran, seorang guru harus mengerti tentang apa yang disebut dengan kodrat murid. Di antara kodrat tersebut, yang pertama adalah kita kenal dengan istilah kodrat keadaan, di mana di dalam kodrat keadaan itu terdapat istilah kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam adalah sesuatu yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan istilah isi dan istilah irama. Pendidikan dan pengajaran harus dilakukan dengan menyesuaikan pada kodrat keadaan. Mengenal asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, kemauan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Konvergen, yaitu kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Dan konsentris, kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Maka, berdasarkan asas trikon, pendidikan Indonesia tidak akan tertinggal, namun akan berjalan bersama dengan pendidikan dan kebudayaan lain, namun tetap memiliki ciri khas tersendiri dengan kebudayaan Indonesia. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk membantu murid menemukan budi pekerti atau wataknya agar menjadi manusia yang merdeka? Mengantarkan murid selamat dan bahagia.
Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Pendidik hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia, serta siap hidup dan mampu mengisi zamannya? Jawabannya adalah dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif murid. Membimbing murid untuk menemukan kesadaran bahwa gotong royong atau kerjasama itu penting dan bermanfaat. Secara tidak langsung, kita telah menanamkan, melestarikan, dan memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita sudah memahami bahwa mengajar dan mendidik adalah bagian dari kebudayaan? Lantas, apa yang dapat kita lakukan agar dapat berkontribusi dalam membentuk budaya bangsa yang kuat dan menjunjung nilai-nilai luhur kemanusiaan? Bapak dan Ibu guru hebat, marilah kita merefleksikan setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam materi ini, dan kemudian kita dapat menjawabnya dengan mengaplikasikan hal-hal yang terbaik dalam proses pembelajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.